Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Apriliani. Saya sebagai guru mata pelajaran PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita pahami lebih lanjut tentang wawasan Wiyata Mandala, tentunya kita akan belajar dulu nih pengertian-pengertian. Yang pertama, pengertian wawasan. Wawasan adalah pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata disebut pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, dalam Wiyata Mandala ini terdapat unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus ada dalam Wiyata Mandala. Apa aja? Yang pertama adalah sekolah, yang merupakan wadah lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Setelah kita memahami Wiyata Mandala dan unsur-unsur dari Wiyata Mandala, yaitu sekolah, nah di slide selanjutnya kita akan bahas tentang sekolah, mulai dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan prinsip. Yang pertama adalah pengertian sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan KBM atau biasa disebut kegiatan belajar mengajar yang menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya KBM untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan juga kemampuan untuk berkarya. Selanjutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam KBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam usaha yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah adanya guru dan siswa, timbulnya kegiatan belajar mengajar yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, dan yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mampu mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan. Baik itu antara suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah juga harus mampu menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Beberapa prinsip-prinsip dari sekolah sudah dijelaskan di slide ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Penggunaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai ajang promosi,
atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Penyebaran aliran sesat dan penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Propaganda politik dan syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Slide selanjutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya preventif. Untuk menjadikan sekolah dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang ketujuh, pembinaan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Yang ke-8, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi atau penemuan para ahli. Yang ke-8, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala bagi kamu sebagai siswa di sekolah dan juga guru-guru dan kepala sekolah. Yang pertama itu ada tahap preventif dan juga tahap represif. Tahap ini adalah upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya. Nah, ini dia contohnya dari tahap preventif dan juga tahap represif. Kita lihat dulu pengertiannya. Tahap preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Sedangkan tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif itu ada 4 macam. Akhirnya kita sampai di kesimpulan dari Wiyata Mandala ini. Setelah kalian mengetahui tentang Wiyata Mandala, diharapkan seluruh siswa dan siswi berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah. Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu menempatkan diri sesuai dengan fungsi warga Wiyata. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan salam sehat.